Jadi sebetulnya tuh yang mulai itu opa oma saya di Jogja. Itu awalnya kalau nggak salah sekitar 1910-an begitu. Toko kue kecil karena oma itu memang punya hobi bikin kue-kue, dapat resep dari teman-temannya Belanda. Kita akan berusaha untuk mengembangkan resep-resep Belanda karena Belanda Toko Un tuh syarat sekali dengan Belanda ya. Dan sempat kita juga buka di Belanda. Oh, jadi Bu Yeni sempat di Belanda Toko Un. Nah, restoran itu yang anehnya karena orang kenal tokonya Oma Un jadi Toko Un, restorannya dinamain juga Toko Un. Terus berkembang akhirnya buka cabang di Jakarta, Malang sama Semarang. Toko Un satu lagi ada di Malang tuh ada hubungannya? Dulu aslinya memang satu chain ya, tapi namanya dipakai. Sebetulnya nggak bisa sih. Makanan Toko Un zaman dulu akan terasa Toko Un sekali kalau berada di Toko Un yang asli. Gue kalau ke Semarang, gue selalu menyempatkan ke Toko Un. Kita ada sekarang di Toko Un di kawasan Kota Lama. Bangunannya juga agak berbeda ya. Gue mau pesan es krim kesukaan gue, ram raisin. Kenapa? Kita lihat aja. Old and new. Itu gue akan sotoy bilang mungkin artinya lama dan baru ya, old and new. Maybe. Orang bilang katanya lo bisa nilai kepribadian seseorang tuh dari mereka sukanya es krim apa. Lo pada denger istilah lo tuh vanilla banget gak sih? Vanilla tuh artinya plain banget, kayak basic banget gitu. Gue gak suka es krim vanilla soalnya karena terlalu basic. Itu mungkin agak sedikit lebih kompleks, seru kali ya. Bentar ya, lagi ngantri. Abis es krimnya dituangin, mau pakai tambahan ram nggak, cairannya nggak? Gue bilang ya tentu saja. Mantep banget. Jadi gue tuh suka ram raisin sebenarnya di semua toko es krim sih. Nggak cuma Toko Un, tapi Toko Un tuh menurut gue ram raisinnya buat gue lumayan spesial. Karena selain ramnya di es krimnya udah berasa, ditambahin dituangin ram beneran juga gitu. Sama masnya tadi. Itu es krim favorit gue, kenapa? Karena ada manisnya, tapi nggak terlalu manis. Agak ada pahitnya karena dia pakai ram. Dan ada kismisnya. So all the three good combination buat gue. Soalnya ya, gue kalau di Jakarta banyak tempat es krim yang jualan ram raisin, tapi actually nggak pakai ram beneran, cuman rasa ram aja, cuman aroma aja. Yang ini proper ram. Lo jangan suruh gue mendefinisikan rasanya gimana lebih lanjut ya, karena itu buat urusan kuliner aja. Buat gue es krim ram raisin tuh bukan cuma rasa, tapi gue punya memori yang panjang lah. The best. Hampir setiap kali gue ke Semarang, gue pasti menyempatkan untuk makan es krim di Toko Un, karena menurut gue es krimnya spesial. Tapi baru pertama kali ya nih, gue bersama dengan pemiliknya Toko Un, Ibu Yeni. Thank you ya Bu, sudah menjamu kami. Saya udah sering makan es krimnya Bu, udah sering makan cookiesnya juga, selalu datang soalnya. Tapi yang saya belum pernah dengar itu ceritanya, asal sejarahnya. Ceritanya. Cerita dari awal atau cerita dari tengah-tengah? Dari tahun 1930 bro? 1936 itu. 1936. Mungkin sejarah singkatnya bisa ceritain kenapa berdiri, perjalanannya bagaimana? Jadi sebetulnya tuh yang mulai itu opa oma saya di Jogja. Itu awalnya kalau nggak salah sekitar 1910-an begitu. Itu hanya kecil, toko kue kecil karena oma itu memang punya hobi bikin kue-kue, dapat resep dari teman-temannya Belanda. Akhirnya itu toko kue itu disukain orang sampai jadinya buka restoran. Nah, restoran itu yang anehnya karena orang kenal tokonya Oma Un jadi Toko Un, restorannya dinamain juga Toko Un, restoran Toko Un. Terus berkembang akhirnya buka cabang di Jakarta, Malang sama Semarang. Kalau zamannya Oma itu memang sering melayani pemerintah Belanda ya. Dan setelah kemerdekaan juga menjadi cateringnya istana gitu. Setelah tahun 70-an, saudara-saudara saya banyak yang pindah ke Belanda.
Jadi dijualin semua, tinggal yang Semarang ini. Jadi yang tadinya cabang, jadi yang asli. Dan sempat kita juga buka di Belanda, tapi akhirnya saya kembali ke Indonesia karena ibu saya meninggal. Oh, jadi Bu Yani sempat di Belanda, toko Un di Belanda. Di Amsterdam? Di Delft sama di Den Haag. Oh, Den Haag. Oh. Dua-duanya itu sebetulnya tuh di Belanda itu justru kebalikan. Kalau kita di sini terkenalnya makanan Belandanya ya, ada piste, ada saran dan macam-macam, es krim, cookies. Di sana justru kebalikan. Makanan Indonesianya, nasi kuning, gudeg dan segala macam. Dan yang terkenal malahan apa ya? Jadi kayak risoles sama lumpia. Lumpianya di sana disebut lumpia toko Un karena kita pertama kali di Belanda itu ngeluarin lumpia yang ukuran normal lumpia. Kalau di sana tuh lumpia udah gede-gede, rasanya nggak karu-karuan. Terus baru kita yang pertama yang membawa lumpia toko Un dengan rebung ya. Jadi selama 10 tahun lebih di sana jadi lumayan terkenal lumpia toko Unnya. Sekarang banyak orang buat lumpia normal, lumpia Semarang. Tapi awalnya yaitu karena kita ngeliatin lumpia kok segini rasa nggak karuan pakai saus tomat. wes. Cara orang Belanda lah Bu makan lumpia Bu. Ya. Yang saya tahu Bu ya, toko Un, saya kan sebagai orang awam itu toko Un satu lagi ada di Malang tuh ada hubungannya Bu? Dulu aslinya memang satu chain ya, tapi ya itu termasuk yang dijual. Tapi namanya dipakai. Oh. Jadi sebetulnya nggak bisa sih. Sebenarnya kan yang mau menjadi menu utama Bu ya, jualan utamanya dari toko Un ini apakah tetap makanannya, sejarahnya, nostalgianya, tempatnya atau apa Bu? Jadi sebetulnya apa yang kita ingin sampaikan adalah keseluruhannya ya. Jadi makanan toko Un zaman dulu akan terasa toko Un sekali kalau berada di toko Un yang asli. Saya belum bisa membayangkan kalau makan nasi goreng toko Un di mall, nggak akan rasanya nasi goreng. Tapi seperti di sini pun saya berusaha untuk membawa toko Unnya ya. Jadi toko Un itu sebetulnya sudah bukan gedung, bukan tempat makan, tapi lebih ke arah satu kesatuan, perpaduan antara suasana dan makanan. Dan itu memang menurut saya akhirnya jadi unik karena kebanyakan kan ngikutin tren ya. Waktu tahun 80-an, 90-an semua gedung-gedung lama di Semarang, restoran-restoran besar semua beralih harus cepet-cepetan ganti yang modern karena ada Kentucky masuk, ada McDonald masuk dan segala macam. Hanya kita aja yang gila karena ya saya juga bilang kalau seandainya toko Un dijadiin modern, punya AC terus rendah, itu namanya bukan toko Un. Tapi sebetulnya waktu itu kita dianggap nggak mau ngikutin zaman, tapi ternyata itu yang bikin sekarang kita survive ya, karena sekarang orang kepingin back to the past. Pengen vintage juga. Iya, vintage. Dan mungkin kita satu-satunya yang asli dari semuanya, dari cara penyajian, cara masaknya, cara ingredients dan gedungnya dan suasananya. Jadi orang kalau ke toko Un mungkin seakan-akan back to the past gitu, kembali ke tahun 30-an gitu, rasanya juga kok dunia berhenti. Jadi toko Un itu sebenarnya is a whole experience, Bu. Iya, betul. Kira-kira seperti itu. Dan itu memang yang kesan itu yang benar-benar kita pengen pertahankan ya untuk sampai besok-besok gitu lah. Jadi bangunan yang toko Un yang lama itu memang dari tahun 36 di situ, Bu? Sudah dari sebelumnya. Oh, sudah dari sebelumnya, Mbak? Jadi waktu Opa Oma ambil gedung itu sudah merupakan resto. Jadi awal mulanya saya sudah cari, belum ketemu, tapi udah interiornya resto. Jadi kursi-kursi itu mungkin sudah 100 tahun karena kita take over semua. Oke. Nah, di depan gua ini ada es krim favorit gua di toko Un. Ram Raisin tadi udah sempat di-mention di depan ya. Apa sih, Bu, kalau saya boleh sambil cicipin ya? Boleh. Apa sih sebenarnya yang membuat es krimnya toko Un itu
unik dan berbeda Bu dibandingkan sama es krim di tempat lain? Saya kira ini mungkin cara pengerjaannya ya, karena resep-resep Toko Un ini memang masih asli dari Italia zaman dulu, di mana belum ada substitute lagi, belum ada bahan-bahan kimia untuk mengembangkan, belum ada mesin yang push udara masuk sehingga dengan barang sedikit jadinya banyak. Jadi kalau kita punya masih asli telur, asli susu, itu dengan pelan-pelan didinginkan, diputer pelan-pelan, terus sebetulnya lebih dingin daripada es puter, tapi sistemnya hampir sama. Jadi bukan yang di blow, tapi benar-benar pelan-pelan. Dan itu mungkin saya pikir yang satu-satunya yang membuat rasanya beda, karena partikelnya jadi lebih besar. Kan? Itu mungkin. Berarti dulu Opa Oma Un belajar bikin es krim, belajar sendiri atau ikutan? Itu sepertinya dari Carpigiani, itu salah satu perusahaan yang jual mesin es krim sampai sekarang masih termasuk terkenal di Italia. Itu membawa mesin-mesin ke sini. Jadi zaman Oma itu, Oma membeli mesin beberapa untuk outlet-outlet, sekalian belajar resep-resep aslinya. Jadi sepertinya ya dari zaman itu ya ada beberapa, tapi sekarang udah pada hilang. Yang jelas masih ada Ragusa ya di Jakarta, Sanggrandi, Surabaya. Yaitu itu di zamannya yang semuanya pakai Carpigiani semua. Oke. Nah ini kan berarti ini outlet Toko Un yang baru ini? Yang baru ini di kawasan Kota Lama Bu ya? Iya, jadi sebetulnya tuh Toko Un tuh punya Uns Foundation. Uns Foundation itu konsentrasinya ke Kota Lama. Jadi sebetulnya kita tuh karena memang banyak gedung-gedung yang seumur Toko Un, kita punya kawasan yang cantik. Waktu 2011 masih porak-poranda. Kepinginnya bagaimana sih bisa mempertahankan gedung-gedung di sini, tapi nggak mudah. Jadi karena memang suasananya kumuh sekali, tapi setelah bertahun-tahun akhirnya banyak yang direnovasi. Salah satunya itu gedung yang menurut saya dari awal itu cukup keadaannya masih lumayan oke dan bisa merepresentasikan abadnya, itu adalah gedung batik ini. Sehingga saya coba untuk cari investor, bicara dengan owner dan segala macam, tapi ternyata susah karena waktu itu masih di kawasan yang kumuh sekali. Daerah sini kan kotor, masih kotor, masih gelap. Dulu nggak kayak gini Bu ya? Sama sekali tidak. Berubah ya? Jadi akhirnya ya saya putusin, ya udah deh kalau gitu kita aja yang renov. Tapi kalau udah direnov gimana ceritanya? Ya mesti mikir lagi diisi apa, tawarin sini sana, nggak ada yang mau di sini, semuanya maunya di tengah. Tengah udah berkembang. Akhirnya ya udah deh, daripada nggak kebenaran, kita aja terusin Toko Un di sini. Tapi kan nggak mungkin ada dua Toko Un di satu kota. Kita punya ikon di sana yang benar-benar asli. Lah kalau bikin Toko Un kedua di sini kan bunuh diri juga. Sama lagi yang otentik tuh apa? Jadi kita yang mau dicari tuh apa ya? Kalau Toko Un ya udah Toko Un. Jadi akhirnya kita punya prinsipnya tuh sebetulnya sama. Bagaimana melestarikan yang lama, kita kenalkan ke milenial, besok ke generasi berikutnya. Tapi di Kota Lama kita masih bicara tentang bangunan ya. Karena Toko Un masuk, terus kita mikir, ya udah kita akan berusaha untuk mengembangkan resep-resep Belanda, karena Belanda Toko Un tuh syarat sekali dengan Belanda ya. Untuk mengembangkan resep-resep Belanda yang belum jadi ikonnya Toko Un. Itu ditaruh di sini, es krim dengan bahan dasar dan sistemnya juga, tapi diperbarui dengan rasa-rasa sekarang. Sekarang ada Nutella, ada ya stroberi. Zaman dulu di Indonesia nggak ada stroberi, adanya kelapa muda, ada nanas, ada, tapi stroberi nggak ada. Karena bukan buat tropis kan Bu ya awalnya. Tuh. Tapi karena sekarang udah ada, kita coba deh dengan ya ini memang perjuangan dan memang sekali lagi ambil risiko lagi. Seperti waktu itu Toko Un mau berubah apa enggak, kita bilang enggak. Tapi sekarang Toko Un baru
kok jadi bikin macam-macam, ya itu memang kita ambil komitmen ini kita harus menciptakan sesuatu dari barang yang lama tapi mengenalkan kembali. Mungkin nanti kalau mulai rame kita akan mengenalkan makanan lama Belanda justru di Indonesia. Kalau sekarang langsung orang belum bisa menerima. Nanti kalau mungkin sudah banyak orang sudah, oh ini tempat londo, ya udah nanti kita masukin Kibeleng, kita masukin Hasye, kita masukin macam-macam itu di depannya. Tapi perlu perjalanan lagi. Mungkin kalau 5 tahun lagi tanya lagi mungkin udah ada. Udah berubah lagi. Saya penasaran Bu, kalau misalnya kayak Bu Yeni gini, kan setiap hari ketemunya ya makanan Toko Un. Kalau buat saya kan makanannya enak dan unik lah gitu. Tapi kalau Bu Yeni sendiri sebagai pemilik Toko Un, masih demen nggak sih makan makanan sendiri? sudah lumayan, sudah cukup ya. Tapi mau nggak mau tiap hari itu harus ngicipin kalau siapa tahu ada yang tetap ngicipin ya. Terutama di kue-kue ya, itu supaya rasanya tetap sama gitu ya. Itu memang perlu. Dan memang sekarang tuh banyak nyobain resep-resep Belanda karena kita mau pengen eksplor ke sini. Jadi saya tuh sekarang banyak masakan yang aneh-aneh dari Belanda yang buka buku kuno. Jadi dari zamannya Oma tuh kan belum ada YouTube, belum ada Tare. Jadi buku yang udah buluan semua bukain lagi. Ada apa ya yang bisa tak pakai untuk out and new, tapi nanti nggak tahu dikembangin gimana. Jadi ya, ini semacam menjadi semacam apa ya? Eksperimen juga ya, betul. Jadi begitu di sini oke, nanti dibawa ke toko yang lama kira-kira gitu. Enggak juga. Kita di sini aja. Bener-bener beda ya, bener-bener harus beda. Dua purpose yang berbeda. Karena kita juga mikir kalau orang sudah mau nostalgia di toko, jangan dikasih barang lain. I see. Kan orang luar kota juga mungkin sehari hanya 2 hari. Kalau di pilihannya terlalu banyak, ya biar orang yang di sini pengen nyoba yang aneh-aneh ke out and new aja. Kalau di Toko Un lama sih banyak wisatawan, terutama weekend tuh orang dari luar kota karena menghadiri misalnya ada orang menikah atau apa-apa, mereka udah di Semarang, jadi weekendnya di Toko Un. Makanya Toko Un itu nggak bakal untuk pesta karena kita kasihan orang yang datang kalau dibilang tutup untuk pesta tuh. Jadi kalau mau di close book gitu nggak bisa Bu ya Toko Un? Kecuali teman dekat apa keluarga atau memang hari biasa gitu mungkin bisa. Kalau hari biasa mungkin weekend nggak pasti nggak bisa. Kalau weekend kasihan yang datang sih. Tadi Ibu Yeni bilang Ibu generasi ketiga Bu ya? Karena yang mendirikan berarti kan opa omanya Bu Yeni ya? Ya. Berarti nanti yang akan meneruskan bisnis Toko Un berarti juga generasi selanjutnya dari Bu Yeni? Iya, salah satu itu anak saya yang sebetulnya udah masuk di Toko Un tapi sekarang lagi konsentrasi di Marabunta, itu yang tertua. Terus yang kedua itu sekarang lagi di Belanda, itu lebih ke produksinya juga. Tapi mungkin dia juga akan kembali lagi ke sini. Dan yang ketiga, anak ketiga juga udah, itu yang pegang ini, out and new. Out and new. Terakhir Bu, bagi generasi penerus bisnis Toko Un, apa yang akan menjadi pesan utama kepada mereka dari Bu Yeni? Jadi pinginnya saya ya itulah kuno kini nanti, jangan lupakan yang lama, dibawa terus, dikenalkan terus ke yang nanti-nanti. Jadi supaya nanti sekian generasi masih Toko Un asalnya gimana ya seperti itu. Paling enggak itu kita melestarikan sesuatu yang memang pernah jaya ya di waktunya. Kuno kini nanti tadi. Kuno itu catchphrase yang bagus banget. So, what's next for Toko Un? What's next? Nggak tahu. Masih sedang, kalau ini udah berhasil kita mikir lagi. Berarti penerimaan, ini kan ditargetkan buat kalangan yang lebih muda Bu ya, yang main-main gelap. Sejauh ini gimana tingkat penerimaan mereka? Ini kita sebetulnya bukanya pas nggak tepat, persis sebelum pandemi. Jadi sebetulnya start dari sekarang sih, karena ini baru mau bisa buka lagi ya. Kita sempat berhenti lama, baru buka beberapa bulan, tutupnya lebih lama dari bukanya. Jadi ini seakan-akan kita memang harus start dari awal lagi.